Yang pertama, kita harus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika dia tidak ikhlas. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat, dan dengan demikian itulah agama yang lurus. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke api neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya agama surga pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. yang kedua, Rajin berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan haus akan ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak bagi para penuntut ilmu untuk bermalas-malasan dalam menggapainya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Kemudian yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari keempat, dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya, dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Sedangkan, ciri-ciri orang yang bertakwa dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan. yang kelima, Yang kelima adalah tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun, yang artinya 2 orang yang tidak belajar ilmu, yaitu adalah orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. yang keenam, Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz, Syaikh, dan Guru. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mereka apa yang mengikuti, yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. yang ketujuh, Yang ketujuh adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. yang kedelapan, Kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kita memahami pelajaran yang disampaikan dengan mencari tempat
bersungguh-sungguh mengikat faedah-faedah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Yang kesembilan, Kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku. Kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan cahaya kepada orang-orang yang memahami, mendengar, menghafalkan, dan mengamalkan sabda beliau. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. yang Kesepuluh, ke-10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, fawaid atau faedah dan manfaat dari ayat, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulangi pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. yang ke-11, Yang ke-11 adalah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi olehnya, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahalanya yang besar. Nabi SAW bersabda, "Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani. Anak soleh, anak pintar, tepuk semangat. yang ke-12, Berusaha mendakwahkan ilmu. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Itu tertulis dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi kesempurnaan dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas yang maksimal. Syarat dakwah yang pertama ada akidah yang benar, yaitu seorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Yang kedua ada manhajnya benar, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Yang ketiga ada beramal dengan benar, yaitu semata-mata kita itu ikhlas karena Allah dan ittiba atau mengikuti contoh Rasulullah SAW, yaitu tidak menggunakan bid'ah baik kepada itikat, keyakinan, perbuatan, atau perkataan